Perjanjian Baru kembali. Kita sudah mempelajari, sudah sampai kitab Korintus. Nah, kitab Korintus ini ada satu kitab yang ditulis oleh Paulus, dan Paulus sendiri sebenarnya bukan gembala sidang atau pembatuan untuk Korintus, tetapi orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang hamba-hamba khususnya itu adalah utusan dari pelayanan Paulus. Jadi gereja Antiokhia yang mengutus mereka, dan mereka membawa pesan yang harus sama yang dibawa oleh Rasul Paulus. Jadi Paulus mendidik mereka, kemudian mereka menyebar ke daerah di Roma dan masuk ke Eropa. Nah, saudara, ada beberapa kesulitan di dalam pelayanan Paulus, yaitu karena dia tidak tinggal di sana, maka banyak kesulitan-kesulitan timbul karena doktrin atau pengenalan Alkitab itu, khususnya Kristus itu tidak didalami oleh mereka. Mungkin kalau saya lihat ada beberapa kelemahan dari para pemimpin gereja yang mereka tidak bisa melihat antara kebudayaan dengan pengajaran Kristus yang baru, antara kerajaan dunia ini dengan kerajaan Allah. Jadi ada beberapa cara berpikir yang berbeda, dan itulah yang membawa jemaat Korintus itu menjadi jemaat yang begitu rusak sekali, dan bahkan terjadi perpecahan yang hebat sekali. Bukan di dalam perpecahan yang masalah teknis, tetapi masalah doktrinal. Sampai ujungnya adalah masalah kepemimpinan yang di sana. Jadi Rasul Paulus itu membenarkan tentang hal-hal yang benar, dan dia menyatakan salah hal yang salah. Jadi dia menyatakan kebenaran ini apa, setelah itu dia beritahukan ini sebenarnya yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian pegang, prinsip-prinsip Alkitab. Nah, kita akan belajar beberapa hal yang penting, khususnya Rasul Paulus sudah mengajar hal yang sudah pada umumnya diterima, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yang mereka sudah menerima itu. Nah, bagaimana mereka mengaplikasikannya dalam hidup mereka, khususnya jemaat di Korintus, yang notabene adalah orang-orang yang bukan dari lahirnya keturunan Kristen, karena waktu itu belum ada kekristenan yang seperti kita. Jadi mereka itu lahir dari apa? Dari kebudayaan penyembahan berhala dan bercampur luar biasa. Dan waktu mereka masuk ke dalam agama Kristen atau iman Kristen, mereka membawa kebiasaan-kebiasaan penyembahan dan pola hidup kultural yang ada masuk di dalam gereja. Nah, inilah problem yang paling besar. Problem paling besar itu di sini. Jadi bercampurnya iman Kristen dengan apa? Dengan kebudayaan, dengan pola hidup kita. Kalau orang-orang yang dari bukan Kristen masuk ke Kristen, ini biasanya begini. Kalau yang dari, mungkin di sini banyak dari Islam ya. Nah, saudara, kalau dari Islam masuk ke Kristen, biasanya orang Islam itu kan sembahyang ada polanya, ada seperti pola doanya. Kalau pola doa itu kayak, jadi tanda petik, kayak mantra. Nah, waktu dia masuk agama Kristen, dia tanya, kenapa kita waktu masuk di dalam agama saya di agama saya itu diajar doa, begini kan? Waktu masuk agama Kristen, kita nggak diajar doa seperti itu, betul ya? Ada doa Bapa kami, tapi itu bukan doa mantra loh. Tapi bagi orang-orang yang berlatar belakang dari Islam dan dari budaya yang ada, itu biasanya melihat Bapa kami itu sebagai mantra ya. Atau kalau saudara di dalam gereja Roma Katolik itu kan kadang-kadang diulang-ulang gitu. Jadi seperti doa Maria, berbagai macam doa kan. Nah, kenapa itu bisa doa seperti itu? Karena itu berkaitan dengan bercampur dengan kebudayaan. Pola mengulang itu nggak ada salahnya. Tetapi kalau mengulang-ulang terus nggak tahu artinya, nah itu salah. Gitu. Jadi kan istilahnya orang ya cuma ngomong tapi nggak ngerti maknanya gitu kan. Nah, orang-orang dari luar masuk ke dalam iman Kristen ini, kebiasaan mereka dan pola hidup mereka itu ditanyakan dalam gereja. Begitu gereja nggak bisa jawab, mereka memakai cara itu di dalam gereja. Begitu. Terjadilah ya kerancuan, kebingungan, dan perpecahan. Ditambah dengan apa? Para pemimpinnya tidak sadar dengan pola budaya itu dan memberitahu salah lagi. Jadi tambah runcing ini. Apolos ngajarnya seperti nggak bisa, yang penting itu kamu dengarkan khotbah saya. Oh nggak bisa kamu, yang penting apa? Menggembalakan, kata Kefas. Paulus di sana juga, karena Paulus itu seorang yang serba bisa. Jadi Paulus dianggap juga pemimpin yang punya
karisma. Jadi para pemimpin akhirnya membawa pola hidup mereka, pola pengajaran, pola juga pengajaran pembalaan itu menjadi satu pola masing-masing gitu. Di gereja semua kan punya pola masing-masing, punya style istilahnya gitu kan. Jadi stylenya ini apa? Oh kalau ini stylenya tuh, wah dia stylenya pengajarannya gini bagus ini. Oh ini stylenya khotbahnya bagus. Oh ini stylenya, wah kalau konseling bagus gitu. Jadi masing-masing punya style, kan? punya penekanan, punya keahlian, punya power, punya kekuatan di sana. Nah waktu itu muncul, maka yang diperbandingkan apa sekarang? Mulai dari yang bawah ini sudah mulai rusak ini ya. Jadi mereka mulai bingung gitu. Terus pemimpinnya menambah bingung mereka dan membuat tembok-tembok yang begitu dalam dan tidak bisa diseberangi oleh jemaat. Nah, Paulus marah sekali. Dan perkataan Paulus yang ada adalah, apakah aku ini disalibkan untuk kamu menggantikan Kristus? Apakah rasul-rasul disalibkan untuk kamu menggantikan Kristus? Jadi artinya apa? Tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada Kristus di gereja. Mereka harus taat pada kebenaran. Mereka melayani, bukan berkompetisi. Jadi di gereja itu nggak boleh ada orang, saya lebih hebat dari kamu, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih bisa nyanyi dari kamu. Itu nggak boleh ada mental itu. Walaupun memang kamu lebih pintar kan, memang kamu dikaruniai Tuhan suaranya bagus, orang-orang dari suku Batak gitu kan, suaranya bagus, gede gitu kan, orang Ambon juga enak gitu. Tapi bukan berarti yang dari Jawa, dari yang lain nggak bisa nyanyi, bukan gitu kan. Tetapi ada beberapa hal yang kalau kita lihat harusnya ini keindahan akhirnya diracuni dengan apa? Diracuni dengan unggul-mengunggul. Prioritasnya minder, rendah hati, inferioritas, itu jadi masalah besar. Yang mempertajam siapa? Biasanya pemimpin gereja. Dan itu penyakit gereja sampai hari ini, sampai akhir zaman. Jadi pemimpin itu biasanya kalau sudah merasa kurang diperhatikan, ditolak gitu kan, wah dia memakai style dia. Itu biasanya. Nah kita belajar bagaimana Paulus merubah ini semua dan dia melihat akarnya itu di mana sih masalah ini sebenarnya. Maka di satu pintu yang sangat kuat, Paulus mengatakan kalau sampai kamu nggak bisa dididik, nggak bisa diarahkan, berarti kalian itu belum mempunyai sumber yang sama dengan saya, yaitu Roh Kudus. Satu sumber. Jadi kamu belum mengerti firman Tuhan, kamu belum tahu bagaimana menjadi anak kerajaan Allah. Yang nanti saya akan jelaskan lebih detail. Ya. Nah kita lihat judulnya, saya beri judul, saya cari-cari gitu ya. Saya merasakan hati Paulus itu apa sebenarnya. Saya secara pribadi memberikan judul ini, hanya Kristus saja yang kuberitakan. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2 yang saya pakai. Jadi Paulus itu pokoknya yang dia tahu, saya ingin memberitakan Kristus. Kamu mau jungkir balik bagaimanapun, mau bagaimana masuk tindakanmu, tujuanmu, motivasimu, yang penting kamu terima Yesus, maka itu semua akan bisa diubahkan. Jadi bukan berarti gini, udah segala maksud jahat dan baik kamu beritakan, terus kemudian saya boleh pakai maksud yang jahat itu, nggak bisa. Kenapa? Karena bukan itu tujuan kita. Kita tidak dididik oleh Tuhan untuk memakai hal-hal yang jahat, yang palsu. Dan bahkan satu bukunya dari, ini pasti nggak bisa loh ya, Jonathan Edwards, tadi subuh saya baca itu beberapa kali gitu ya, Excellency of Christ, The Excellency of Christ. Jadi bagaimana excellennya Christ gitu. Jadi sesudah memberitakan Kristus itu tidak boleh kita beritakan hal-hal yang superficial, tapi seutuh-utuhnya, sehebat-hebatnya, seindah-indahnya dia. Kita nggak boleh memberitakan Kristus cuma Yesus itu baik, dia nggak boleh itu aja. Kita harus seutuhnya menggantikan dia. Dia bisa marah loh, dia bisa teriak kepada orang-orang yang berdosa, khususnya para pemimpin gereja yang seperti itu. Jadi excellency-nya itu nggak boleh dihilang. Kalau itu hilang excellennya. Yesus nggak excellent lagi. Di mana keindahan nggak ada? Nah kalau kita mikir keindahan adalah orang keindahan itu artinya orang yang baik, lemah lembut, ngomongnya halus, itu keindahan. Ya, orang yang kasar kayak Ahok itu nggak keindahan. Betul kan? Yesus pernah marah nggak? Nggak bisa tanya. Pernah. Sering. Berarti kalau orang marah-marah nggak indah gitu. Oh indah, indah. Karena excellency. Jadi jangan cuma kalau berkhotbah, ya itulah
Karena Yesus sekarang marah-marah, kita 1 tahun ini berkhotbah Yesus bagaimana Yesus marah. Jadi coba aja dimarahin terus saja. Gitu kan, stres gitu kan. Atau terlalu lembut, Yesus yang mengasihi kita, dia mengampuni dosa kita, dosa sebesar apapun dia bisa terima kita. Semuanya nggak ada yang penghakiman, nggak ada penghukuman, nggak ada neraka, nggak ada apa gitu seperti Joel Osteen. Disuruh khotbah neraka nggak mau dia. Kenapa? Nah itu bukan bagian saya. Jadi neraka itu bukan bagian yang harus diberitakan. Loh, heran juga ya. Berarti ada pendeta-pendeta yang takut memberitakan neraka karena dia sendiri akan masuk neraka. Mungkin gitu ya. Ya, he is alone. Hanya dia yang diberitakan. Only him my desire to live. Jadi Paulus, saya merasakan hati Paulus bagaimana ya, dia tuliskan semua apa sih yang dia pertahankan dalam hidupnya. Apa yang dia inginkan itu apa sebenarnya. Nah, saya menemukan hasrat dia itu cuma satu. Supaya orang itu kenal Yesus dengan sepenuhnya. Nah itu saudara. Jadi visi dia itu jelas sekali. Supaya orang menerima Kristus. Yohanes juga sama, supaya kamu datang percaya dan taat pada dia. Yohanes 20 ayat 30-31. Matius juga sama, Markus juga, dan Paulus dia malah lebih ke dalam jiwanya dan dia mengatakan itulah my desire to live. Yang menggerakkan saya bisa hidup seperti ini, saya bisa melayani, saya bisa segala-galanya itu karena saya punya hasrat dengan dia, punya kerinduan menyatakan hatinya. Nah, saudara, kalau itu menjadi satu visi kita, satu kerinduan dan dambaan kita, saya percaya pengabaran Injil yang paling ditakuti oleh setan adalah ini. Bukan cara kita ngabarkan cara-cara, bukan. Ini hati seseorang yang berpaut dengan Kristus dan dia berhasrat terus Kristus yang dilihat. Iblis takut yang luar biasa. Kalau saudara masih berbuat dosa berarti saudara yang takut dengan iblis. Bukan iblis takut dengan saudara. Ya. Kenapa saya berdosa terus? Nah, berarti saudara takut dengan setan. Kenapa takut dari setan? Kalau berbuat benar rasanya nggak enak. Kalau berbuat salah rasanya enak, gitu kan? Kalau berdosa itu kan enak. Coba nanti lihat dulu. Kalau kita berdosa itu enak. Kan dikatakan firman Tuhan, barang-barang curian itu manis rasanya, betul? Kalau nggak percaya nyuri ya? Nyuri ya kan enak itu. Daging kita itu enak sekali, tapi roh kita itu gemeteran. Orang kalau berbuat dosa ngontek itu kan, rasanya pertama kali kan lihat kiri kanan. Kalau sudah canggih, sudah lihai, dia tangannya bisa mainin semua. Orang nggak tahu, nah itu sudah hebat ya, koruptor. Oke, kita lanjutkan. New perspective, new hermeneutics. Saudara, ada tulisan-tulisan yang luar biasa pada akhir ya mendekati tahun 2015 ke atas. Itu ada banyak sekali profesor-profesor yang kembali disadarkan bahwa mereka harus kembali pada Christ-centered hermeneutics. Saudara, 15 tahun yang lalu saya mencari buku itu belum ada. Yang ada adalah hermeneutics, spiral hermeneutics, terus kemudian hermeneutics secara kontekstual dan lain-lain. Dan tidak ada Christ-centered hermeneutics. Saya pernah bertanya, kenapa kita nggak kembali seperti Lukas 24 dan ini? Ya karena nggak ada referensinya, katanya profesor itu. Loh, kenapa nggak ada referensinya? Ya karena nggak ada yang buat, katanya. Kenapa nggak ada yang buat? Karena belum ada yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Mungkin kamu disuruh Tuhan. Saya diem saja. Kenapa? Karena saya merasa nggak mampu. Nggak mampu kenapa? Ya memang belum tahu banyak. Dan waktu saya menyadari apa yang harus dikerjakan, nah baru Tuhan pimpin sampai di Gloria ini. Dan kita berdoa supaya ya kita dipakai Tuhan dengan hati dari Tuhan, supaya kita bisa berani memberitakan Kristus yang indah itu. Ya. Jadi para teolog, waktu saya pelajari, para teolog setuju bahwa pusat pemikiran Paulus, ya, mulai dari para tokoh-tokoh dari abad pertama, abad kedua, ketiga, sampai abad 12, 15, sampai abad 17, 18, 16, sampai 20 itu. Nah, mulai abad 20 awal ada dinamakan critics, higher critics dan lower critics di dalam hermeneutics. Nah, mulai saat itu Kristus mulai dipecah menjadi historical Jesus, terus kemudian menjadi traditional Jesus. Jadi sudah dipisah oleh para ahli kitab yang memang hatinya tidak cinta Kristus. Dan mulai saat itulah dipisahkan dengan genre yang ada,
Dan mulai tahun itu saya lagi selidiki siapa profesor pertama yang menolak Amsal itu bukan berisi Kristus. Saya lagi cari ini, nggak ketemu aja. Siapa yang menuliskan pertama kali atau dalam seminar atau dalam jurnal gitu. Banyak orang yang menyatakan itu sampai di Indonesia banyak. Tetapi siapa yang pertama kali menyatakan itu? Seingat saya waktu di pelajaran di filsafat itu di beberapa kelas itu, saya masih ingat bahwa yang pertama kali menyatakan Kristus itu adalah, kalau nggak salah, saudara Bultmann dengan demythologizing Christ. Jadi Kristus itu dijadikan tidak ada artinya. Jadi mitosnya itu dibuang. Kenyataan bahwa dia adalah Tuhan itu nggak ada. Nah, saudara itu Bultmann, Schleiermacher, dan bapak-bapak gereja yang luar biasa, tanda petik, yang menyesatkan gereja. Profesor-profesor yang luar biasa pintarnya. Dan dia tidak mencintai Kristus, dia mengobok-obok Kristus. Sampai Albert Schweitzer yang disebut sebagai bapak teolog modern yang menolak Yesus sebagai Tuhan Allah. Karena itu kata-kata pertama kali ada dari mulut Rasul Paulus. Christ is furious, itu dari Paulus. Dan rasul lain tidak pernah mengatakan itu. Nah, saudara, maka tulisan-tulisan orang-orang Islam juga sama. Waktu dituliskan bahwa orang-orang Kristen nyebut sekarang Yesus itu sebagai Tuhan Allah, itu karena pengaruh Rasul Paulus, dan semua tulisannya sama. Saya pernah baca-baca. Oh, berarti mereka menuduh Paulus lah yang membuat Yesus dituhankan. Rasul yang paling menyesatkan itu Paulus. Nah, sekarang kita belajar Paulus lagi. Nanti sesat semua gitu kan. Nah, saudara, mengapa Paulus bisa belajar itu? Memang istilah-istilah yang Paulus katakan itu dia betul-betul tahu jelas bahwa perjanjian lama yang dinyatakan para nabi itu dan kemudian dimengerti para rasul